लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसे जलाकर राख भी कर सकती है. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah rombongan pasukan tentara tengah membawa paket senjata super kuat untuk dipindahkan ke pangkalan militer ternama di India. Namun di tengah jalan, hal buruk malah terjadi tatkala mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang jahat yang langsung melancarkan serangan secara brutal dan... Serangan yang datang dari segala penjuru arah membuat para tentara kewalahan untuk melakukan perlawanan yang tak lama kemudian serangan dari udara diluncurkan oleh sosok bertopeng di mana hal tersebut membuat para tentara India benar-benar tak mampu untuk melawannya. Setelah si topeng berhasil melumpuhkan para tentara, ia pun menghampiri salah satu tentara yang sekarat dan mengatakan jika dirinya adalah malapetaka yang akan menghancurkan India. कौन है तू? प्रलय Di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda, terlihat seorang agen cantik bernama Misa tengah menghampiri sahabatnya di sebuah kafe yang katanya akan memberikan sebuah informasi. Namun di saat akan mendapatkan informasi tersebut, si teman malah ditembak oleh sosok bertopeng, di mana Misa yang tak ingin membiarkannya kabur pun langsung mengejarnya, tetapi... Ya, Misa benar-benar dibuat terkejut saat melihat tubuh si pria bertopeng ujuk-ujuk sembuh dari lukanya. Yang ketika Misa lengah, si pria bertopeng langsung memukul bahkan melemparnya berkali-kali hingga Misa tak berdaya dibuatnya. Beberapa jam setelah terjadi serangan kepada tentara, akhirnya berita tersebut sampai kepada petinggi militer yang di sana Kolonel Azad memperlihatkan sebuah rekaman sosok bertopeng yang mengancam akan menghancurkan India oleh tangannya sendiri, sekaligus menunjukkan paket senjata terkuat India yang berhasil ia rampas. Kal kare swaj kar, aaj kare swab. Setelah petinggi pergi, Misa memberitahu jika ia telah berhasil melacak keberadaan paket senjata kepada Pak Kolonel, sekaligus menceritakan pengalamannya saat ia bertemu dengan sosok si topeng yang dapat menyembuhkan lukanya dalam sekejap mata. Mendengar hal tersebut, Pak Kolonel langsung bisa menyimpulkan jika sosok yang saat ini India hadapi adalah sebuah metahuman. As if he was metahuman. Absolutely, sir. Be very careful, Captain Misha. ये information किसी और के पास नहीं जानी चाहिए. Sejenak kita akan dibawa pada 8 tahun yang lalu, di mana pada saat itu, 2 orang tentara terbaik dengan ciri kumis tipis bernama Freddy dan si gondrong bernama Rocky akan menjalankan sebuah tugas, yaitu penyelamatan satu keluarga yang disandra dan dibawa ke pangkalan militan. Al-Zaida के सबसे डेंजरस बेस में घुसकर सारे hostages को वापस लाना है. Setibanya di pangkalan militan, Freddy dan Rocky langsung menjalankan tugasnya dengan menghabisi beberapa penjaga sambil menyimpan sebuah bom di setiap sisi, di mana aksi mereka berjalan sangat mulus karena berhasil menemukan keberadaan Sandra tanpa disadari oleh anggota militan yang berjaga di luar. Master. Sir, we found the hostages. Fantastic. Saat Freddy dan Rocky akan melepaskan rantai yang mengikat Sandra, anggota militan tiba-tiba masuk dan langsung menyerang mereka sehingga terjadilah sebuah keributan, di mana saat pertarungan tengah berlangsung, Freddy tak sengaja menendang salah satu anggota militan ke jendela hingga terjatuh, yang hal itu mengakibatkan keberadaan mereka langsung diketahui oleh militan sehingga... Menyadari jika Freddy, Rocky, dan tawanan masih hidup membuat para tentara kembali menembaki bangunan tersebut, tetapi... Setelah berhasil membawa Sandra keluar dari area militan, Freddy dan Rocky pun segera membawa mereka pergi dari sana, di mana kepergian mereka tentu tidak akan dibiarkan oleh para militan, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. Sesampainya di helikopter dan berhasil membawa Sandra, Freddy meminta kepada Rocky untuk segera menekan tombol yang tersambung dengan granat. Namun Rocky mengatakan jika remote-nya terjatuh saat mereka sedang kabur tadi, di mana di saat yang sama salah satu anggota militan pun menemukan remote tersebut dan mengira bahwa si remote itu menyambung dengan helikopter, sehingga ia pun malah menekannya, tetapi...
Setelah Pak Kolonel menceritakan tentang Freddy dan Rocky, kini ia memerintahkan Misa untuk mencari keberadaan prajurit terbaiknya untuk ikut bergabung dalam misi tugasnya kali ini. और अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। Di tempat lain terlihat Rocky yang saat ini menjadi seorang pemadam kebakaran tengah membantu warga melakukan penyelamatan yang setelah semuanya selesai, ia pun dihampiri oleh Misa. Di sana Misa memperlihatkan rekaman video si sosok bertopeng kepada Rocky, di mana maksud dan tujuannya datang ke sini hanya untuk mengajak Rocky kembali bergabung dalam misi ini. Mendengar hal tersebut, Rocky langsung menyetujuinya. 2 मिनट पहले तो तुम भी नहीं आ रहे। बड़ा है उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। Setelah berhasil membujuk Rocky untuk kembali masuk ke militer, kemudian Misa dan Rocky mendatangi Freddy yang saat ini tengah bekerja di pertambangan minyak. Yang di sana Misa memperlihatkan rekaman video sosok bertopeng sekaligus menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini. Ia juga memberitahunya jika saat ini peti tersebut berada di Inggris. Namun setelah menjelaskan panjang lebar, Freddy langsung menolaknya akibat sakit hati karena telah dikeluarkan akibat kesalahannya di masa lalu. हमने हमेशा देश के बारे में सोचा, लेकिन हाईकमांड ने आज तक दिया क्या? बेइज्जती। तूने बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। Setibanya di London, mereka pun langsung menemui seorang wanita cantik bernama Parmi, di mana Parmi sendiri adalah seorang ahli IT yang tengah meneliti tentang kecerdasan buatan, teknologi militer, dan lain sebagainya. Yang di sisi lain, Pak Kolonel juga ternyata ikut ke London, namun dengan pesawat yang berbeda. Ia pun memasuki salah satu bangunan yang setibanya di dalam, ia bertemu dengan sosok si pria bertopeng, di mana ia langsung memohon untuk menghentikan tindakan yang diberikan kepada India. Tetapi मैंने अपनी जुबान की वैल्यू रखी। खेल तो अभी शुरू हुआ है। kembali ke Rocky dan kawan-kawan yang saat ini tengah diajak oleh Parmi untuk pergi ke markas rahasia India yang berada di London. Di sana Parmi menjelaskan tentang strategi untuk mengambil kembali peti yang dicuri oleh si topeng. Yang setelah merancang strategi, Rocky, Misa, dan Parmi pun mulai menjalankan aksi mereka di tempat yang berbeda, di mana Misa bergegas menuju ruang kendali kereta untuk memperlambat lajunya agar Rocky bisa masuk ke ruang rahasia yang hanya akan terbuka ketika kereta melewati area tersebut. Train is slowing down. 15 seconds left. Rocky, your time starts now. Setelah Rocky berhasil melewati rintangan pertama, Rocky dan Parmi segera menuju ruangan lain yang karena akses masuk ke sana dikunci. Rocky memasang alat peledak untuk menghancurkan tanah agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan, di mana hal itu sama-sama dilakukan oleh Misa untuk bisa menurunkan mobil ke terowongan bawah tanah. Channel 6. Got it. Move to channel 6. Tanpa Rocky dan Parmi sadari, keberadaan mereka diketahui oleh beberapa petugas yang langsung memeriksa terowongan tersebut, di mana saat salah satu petugas memilih untuk berjaga di area terowongan dekat Rocky, Rocky pun langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah menghabisi salah satu petugas, Rocky langsung mengambil kembali senjatanya dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyerang petugas lainnya hingga berhasil menumbangkan mereka. Namun belum sempat bernapas lega, tiba-tiba muncul sosok bertopeng yang langsung menyerangnya dan... Rocky yang mengira si sosok bertopeng sudah maut pun langsung pergi dari sana. Namun baru saja melangkah, si topeng tiba-tiba sadar dan langsung melemparkan Rocky ke dinding. Di saat Rocky sudah tertangkap oleh sosok bertopeng dan beberapa penjaga lainnya, Freddy tiba-tiba datang dan langsung menghabisi seluruh penjaga. Yang setelah selesai, ia menyuruh Parmi untuk segera pergi ke lokasi lemari besi atau tempat paketnya disembunyikan. Where's the wall? Let's go. Saat Freddy dan Rocky tengah berjaga selama Parmi meretas sistem password besi itu, mereka kembali dihampiri oleh sosok pria bertopeng yang langsung menyerang mereka. Namun di tengah baku hantam yang terjadi, Misa tiba-tiba datang dan menabrak si topeng dengan mobilnya. Freddy yang melihat si topeng masih jago-jago ringkas setelah ditabrak oleh Misa pun segera meletakkan alat peledaknya ke dinding terowongan sehingga terjadilah sebuah ledakan, di mana setelah ledakan terjadi, Freddy berhasil membuat si topeng pergi dari sana. Setelah berusaha cukup keras, Freddy, Rocky, Misa, dan juga Parmi berhasil membuka pintu besi itu. Tapi setelah masuk ke dalam, mereka terkejut karena tidak mendapat senjata super kuat itu. Namun, mereka hanya mendapati wanita cantik bernama Priya yang tengah disekap di tempat itu. So good to see you, भाभी. 1 मिनट, तुम इन्हें भाभी क्यों बुला रहे हो?
Di sana pria menjelaskan jika dirinya lah senjata yang diincar musuh akibat program Karan Kavach ciptaannya, yaitu sebuah perisai tak terlihat yang mampu menetralisir setiap rudal dan bom dari kedua sisi perbatasan sebelum memasuki negara India. Namun karena komando tinggi sangat khawatir jika kode Karan Kavach akan diretas, pria memutuskan untuk menyimpan kode tersebut di otaknya sendiri. मतलब तुम human hard drive की तरह हो. It is so dope. Entah Freddy tahu dari mana, ia memberitahu rekannya alasan kenapa pria dipindahkan ke pangkalan paling aman karena ternyata intelijen menerima informasi jika kode Karan Kavach akan bocor. Oleh karena itu, militer India memutuskan untuk memindahkan pria, namun hal buruk malah terjadi tatkala musuh tiba-tiba datang dan langsung menyerang para tentara hingga maut. इंटेलिजेंस से टिप मिली कि ये इन्फॉर्मेशन लीक होने वाली है और इसीलिए हम प्रिया को नॉर्दर्न वैली के एक सिक्योर बेस पर शिफ्ट कर रहे थे. Rocky yang penasaran kenapa Freddy bisa tahu semua ini pun langsung menanyakan hal tersebut kepadanya. Yang di sana, Freddy menceritakan perjalanan hidupnya setelah diadili di pengadilan militer. Ia memulai perjalanannya ke tambang minyak, namun setelah beberapa tahun bekerja di pertambangan, ia kembali dipanggil oleh Pak Kolonel Azad untuk membahas program Karan Kavach ciptaan pria. करती फोर्सेस के लिए मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. आप बुढ़ाओं के साथ मिलकर देश सेवा. Di tengah obrolan Freddy bersama keempat rekannya, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan si Topeng yang langsung menghancurkan tanah, bahkan berhasil membawa pria kabur, di mana mereka yang melihat itu pun langsung melakukan pengejaran. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya Rocky dan Freddy bisa menyelamatkan pria. Namun nasib berkata lain karena mobil yang mereka tumpangi malah berhasil ditabrak oleh anak buah si Topeng yang membuat mereka kembali ditahan. Parmi yang melihat keempat rekannya ditangkap oleh sosok bertopeng pun memutuskan pergi dari sana untuk merencanakan strategi penyelamatan rekan-rekannya itu. Setelah Rocky dan ketiga rekannya ditangkap, mereka sangat dibuat terkejut dengan sosok asli bos Topeng serta dua anak buahnya yang ternyata si bos adalah teman lamanya yang bernama Kabir, sedangkan kedua anak buahnya adalah kloningan Freddy dan Rocky. Singkat cerita, kini Rocky dan ketiga rekannya telah diikat menggunakan rantai yang cukup mustahil untuk bisa dilepaskan. Untuk kemudian mereka mendengarkan ocehan Kabir tentang pengkhianatan di masa lalu yang dilakukan oleh teman dekatnya sendiri, di mana Kabir yang melihat Misa pelangap-pelongo akibat tidak tahu apa-apa, membuatnya berinisiatif untuk menceritakan kejadian 7 tahun yang lalu. तुम्हें चैन की बात तो याद हो, बहुत पुराने दोस्त हैं. Di waktu itu, hubungan Freddy, Rocky, Pria, dan juga Kabir sangat cukup baik, di mana mereka saling mendukung satu sama lain, terutama saat Kabir memberitahu mereka jika ciptaan program impiannya selama ini akan segera dirilis. It'll change the future of Indian defense forever. This really wouldn't have been possible without your and ISDO support. Keesokan harinya, Kabir mulai mempresentasikan program terbarunya, yaitu sebuah sains penggandaan manusia atau bisa disebut dengan kloningan bernama Tentara X, di mana para tentara itu dibuat untuk menggantikan tentara manusia agar tidak ada yang gugur dalam medan pertempuran. Bukan hanya menjelaskan secara detail, Kabir juga menunjukkan gambaran sekilas tentang programnya, yaitu menggunakan DNA Rocky dan Freddy yang sudah dienkripsi, di mana programnya itu berhasil memikat hati semua tentara yang ada di sana. Program Tentara X benar-benar membuat Pak Kolonel dan sang komandan dibuat takjub dengan kemampuannya. Namun mereka dibuat kecewa tatkala Kabir mengatakan bahwa ia akan meretas otak para tentara buatannya sehingga Kabir bisa mengendalikan pikiran mereka sepenuhnya. हम अपने brain controlled soldiers बनाएंगे. Setelah Kabir selesai melakukan presentasi, ia dipanggil bersama rekannya untuk datang ke ruangan komando. Yang sesampainya di sana, Kabir diminta oleh komandan tinggi untuk segera menghentikan programnya karena tidak sesuai dengan yang ia harapkan selama ini. Hal itu tentu saja membuat Kabir marah besar tatkala perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Namun kemarahannya itu malah dihiraukan oleh Pak Kolonel yang memintanya untuk segera memberikan file program tersebut. Take my life. फाइल्स हैंड ओवर नहीं की मुझे तुम्हारी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी. Kabir yang terus didesak untuk menghancurkan programnya pun membuatnya sangat sakit hati sehingga ia memutuskan untuk memberikan programnya kepada musuh India dengan maksud agar militer India menyadari bahwa kekuatan tentara X tidak ada yang bisa menandinginya. अच्छा हुआ इंडियन फोर्सेस ने सोल्जर एक्स रिजेक्ट कर दिया. अब मैं ये प्रोग्राम इनके दुश्मन देशों को दूंगा.
Semua rencana Kabir ternyata diam-diam direkam oleh pria yang langsung dikirimkan kepada militer India yang setelah mengetahui rencananya, Rocky dan Freddy menyarankan untuk segera menghentikan tindakan Kabir sebelum tahap akhir tentara Ek dijalankan karena jika tahap terakhir selesai, maka akan terjadi perang besar-besaran yang bisa membinasakan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mendengar hal tersebut, Pak Kolonel memerintahkan mereka untuk menyerang lab Kabir sekaligus mengamankan semua file programnya. उसकी लैब को रेड करो, secure all the files and shut him down. Di sisi lain, Kabir yang memprediksi jika Rocky dan Freddy akan datang ke labnya pun segera mengerahkan seluruh anak buahnya untuk berjaga-jaga. Namun tak lama kemudian, Freddy bersama Rocky datang dan langsung melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Setelah menghabisi seluruh penjaga, kini mereka harus berhadapan dengan Kabir yang terus mengoceh hal-hal yang tidak jelas, sehingga mereka langsung menembaknya saat itu juga. पूरी दुनिया की गर्दन हमारे हाथ में होगी. कुत्ता तो पूरा पागल हो गया। I think so. Akibat tindakan Freddy dan Rocky yang menghabisi Kabir, mereka pun terpaksa diadili dan diberhentikan dari dinas militer India karena dianggap telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas, di mana setelah proses pengadilan selesai, keduanya pun berpisah. Bahkan Freddy memutuskan hubungannya dengan pria karena merasa dirinya tidak lagi pantas untuknya. उसकी सर्विस से बर्खास्त करती है। जान सिर्फ एक गई, पर जिंदगियां 4 बर्बाद हुई. Kembali ke masa kini, Kabir mengungkapkan bahwa orang yang dulu mereka habisi sebenarnya adalah kloningan pertamanya yang bernama Eklapya, di mana hal tersebut membuatnya sangat sedih tatkala ia menyaksikan sendiri kematian ciptaan pertamanya di depan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, Kabir menjadi sangat berambisi untuk menciptakan kloningan terbaru, yaitu dengan menggunakan DNA Rocky dan Freddy yang saat ini telah berhasil diciptakan dengan sempurna. You'll never win, Kabir. And now, I will have my perfect revenge. Setelah itu, Kabir mengeluarkan Pak Kolonel yang saat ini tengah diikat di sebuah kandang, dan di sana Kabir langsung menembaknya hingga tewas. Setelah menyadari jika dirinya selama ini telah dijebak oleh Pak Kolonel, dan setelah Pak Kolonel maut, ia pun memperlihatkan kloning terbarunya yang sangat mirip sekali dengan Pak Kolonel Azad. गुरु ही बदल लेते हैं. Setelah Kabir pergi dari sana, Freddy dan teman-teman berusaha keras untuk melepaskan rantai sekaligus menghancurkan saung yang kini telah terbakar, di mana setelah usaha cukup keras, akhirnya mereka berhasil terbebas dan langsung menghabisi seluruh penjaga saat itu juga. Tak lama, Parmi pun datang ke sana dan langsung meledakkan mobil, termasuk beberapa anak buah menggunakan drone rakitan yang ia bawa dari markas rahasia India. Dan setelah semua anak buah berhasil dihabisi, Freddy dan keempat rekannya kembali ke India dengan membawa jenazah Kolonel Azad. Yang setibanya di sana, mereka menghampiri petinggi militer untuk berdiskusi tentang cara menghentikan tindakan Kabir itu. उस सबसे विकर्ण कवच को डीएक्टिवेट करिए। क्योंकि सर पहला वार हम करेंगे। Setelah diskusi selesai, Freddy dan ketiga rekannya langsung berangkat menuju lab dengan menggunakan helikopter. Yang di sana, Parmi memberikan sebuah chip kepada Freddy dan Rocky untuk ditempelkan ke kloningannya masing-masing agar ia bisa meretas sistemnya. Namun sesampainya di area lab, helikopter yang mereka tumpangi malah diserang dan... Meskipun sudah terjatuh cukup keras, Rocky dan ketiga rekannya masih selamat untuk kemudian langsung menyerang setiap anak buah Kabir. Namun saat Misa dan Parmi menyelinap ke ruang kontrol, mereka malah bertemu dengan kloningan Kolonel Azad. Melihat hal tersebut, Misa langsung menyerangnya, sementara Parmi mulai mengotak-atik mesin kontrol agar ia bisa masuk ke sana. Guys, Kabir has support. Kabir ne password change kar diya. Di sisi lain, Kabir berhasil mengganti password Karan Kavach dan menonaktifkannya, yang kemudian ia menelpon petinggi negara Pakistan dan Tiongkok untuk segera meluncurkan serangan. Deactivating the Kavach in 15 Pakistan side, China side. Di sisi lain, saat Rocky dan Freddy sedang bertarung melawan anak buah Kabir, tiba-tiba kloningan mereka masing-masing muncul dan langsung menyerangnya dengan sangat ganas. Yang di tengah pertarungan itu, Freddy berhasil menempelkan sebuah chip ke leher kloningan Rocky yang memungkinkan Parmi untuk meretes sistemnya dari jarak jauh. Dan setelah mengetahui kelemahan dari kloningannya, Parmi segera memberitahu mereka jika satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menyetrumnya menggunakan listrik bertegangan tinggi. क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी हीट से उनकी ईएमपी डिवाइसेस जल जाए। कोई पावर ग्रिड है? हाँ है। लेकिन उन दोनों को वहां लेकर कैसे जाएंगे? Setelah mengetahui kelemahan itu, Freddy dan Rocky segera memancing kloningan masing-masing termasuk kloningan Kolonel Azad untuk mengikutinya pergi ke arah listrik bertegangan tinggi. Dan setelah perjuangan cukup panjang, akhirnya semua kloningan bisa maut saat itu juga.
Setelah mengalahkan para cloningan, Freddy dan Rocky segera menghampiri Kabir ke dalam lab, di mana setelah pertemuan kembali mereka, pertarungan sengit pun terjadi dengan sangat imbang, yang meskipun kemampuan bertarung Kabir lebih hebat daripada mereka berdua, mereka berhasil memanfaatkan kecerdasan dan kerjasamanya hingga bisa mengalahkan Kabir saat itu juga. Tak ingin terjadi sesuatu dengan negaranya, Rocky segera mencoba untuk memasukkan kata sandi karena serangan rudal sudah mulai meluncur dengan sangat mengerikan, dan di waktu yang tepat, pria sadar lalu memintanya untuk memasukkan password Karan Kavach dengan nama Eklapya, dan benar saja, setelah nama tersebut dimasukkan, Karan Kavach kembali aktif. Namun masalah lain kembali muncul tatkala pengendalian sistem harus dilakukan secara manual. Mendengar hal tersebut, Freddy langsung menekan tuas sehingga Karan Kavach benar-benar aktif yang membuat peperangan berhasil dihentikan. Yes, I've controlled. Tamat ending yang sangat membegukan.